jorok, birokrasi kita tidak jorok. Nah, jorok ini macam-macam sikap, ruang. Ya, jadi, nah seperti itu. Oke, nah sekarang kan baru jalankan yang kebersihannya ya, membersihkan kota. Nah, bagaimana untuk membersihkan pemerintahnya, membersihkan orang-orangnya, pola pikirnya itu bagaimana, Pak? Jadi saya sekarang sudah membuat namanya lelang jabatan. Saya disupport oleh LAN Pusat, lembaga administrasi negara, dan saya melibatkan semua stakeholders. Saya melibatkan dalam pansel itu, saya melibatkan LAN, melibatkan senior di Pemkot, melibatkan akademisi, melibatkan NGO, melibatkan pimpinan media, ombudsman, dengan tokoh masyarakat. Mereka yang menguji semua dan terbuka. Insya Allah ini saya akan menghasilkan 2 kandidat, kemudian saya pilih. Nah, ini cara saya untuk bagaimana mendapatkan tim di dalam birokrasi yang kuat, termasuk performa. Di samping performa ada credibility dan loyalty. Nah, inilah yang kita sekarang sudah buat. Kita kasih transparan semua. Nah, kemudian kita buat dengan sistem smart city. Smart city itu kan membuat semua jadi transparan. Nah, ini lagi sebenarnya kita bangun. Kita sudah punya status smart card. Kita sudah mulai bikin namanya U-Track. Jadi namanya saya bikin aplikasi namanya Kuciniki, bahasa Makassar juga itu. Kuciniki, aku lihat engkau. Jadi seluruh pegawai, kita bagikan mereka number ya. Jadi ada HP number identitinya. Dia kemana, ada trackingnya kelihatan. Ini khusus untuk PNS ya? Khusus PNS. Dan kalau PNS jalan-jalan ketahuan. Ada trackingnya mereka. Saya kan bagi namanya on the street government. Satu orang ada tanggung jawab jalanannya dengan semua orang dan lingkungannya ditanggung jawab. Jadi selama dia sesuai dengan tracking, dimonitor di apa namanya di war room, langsung aplikasi berikut mengukur kinerjanya. Nah, tidak perlu absen karena termonitor di situ. Kalau dia kemana udah jalan. Sekarang kita lagi coba 400 orang. Kemarin baru 10 lurah yang kita coba. Kita lagi trial ini, insya Allah kita sempurnakan. Dan U-Track ini adalah bagian yang mengukur kinerja langsung. Dan kemudian kalau kinerjanya bagus, ditambah dengan satisfaction dari masyarakat, secara digital dihitung, langsung dapat reward dari insentif. Jadi nanti pegawai di Kota Makassar kira-kira setahun lah kemudian, dia tahu insentif bulan ini berapa. Dan semua orang juga tahu begitu, karena bisa diakses. Karena bisa diakses. Karena fair, kemudian transparan. Loh, kenapa insentifnya besar sekali? Masyarakat puas dengan pelayanannya. Oh, kenapa jelek sekali? Nggak puas. Tidak ada otokritik langsung. Nah, kita lagi siapkan ini dan seluruh aplikasi pendukungnya udah siap. Tinggal kita bikin sub aplikasinya lagi gitu. Nah untuk mewujudkan visi Makassar tadi ya, kota dunia yang nyaman. Jadi apalagi program selain Makassar tak tidak rantasa? Jadi sekarang kami coba memperkuat namanya Sombere. Sombere itu the great hospitality. Satu karakter orang Makassar yang sangat sopan dengan tamu. Walaupun di lain pihak kita bisa lihat di televisi, kalau soal Braveheart dan Fight itu juga sisi lain dari tapi sebenarnya sesungguhnya orang Makassar itu adalah orang yang sombere, orang yang selalu mengagungkan tamu, dan ini kan sangat produktif. Karena Makassar pertumbuhan ekonominya 9,88 tergantung orang masuk Makassar. Kan kota-kota yang modern itu adalah makin modern satu kota, makin banyak yang datang, makin modern kota itu. Jadi tingkat pertumbuhannya tergantung orang spend money yang orang masuk. Nah, maka dengan itu Sombere ini adalah magnet yang menjadi warisan budaya masa lalu sampai sekarang. Sehingga ini yang kami lestarikan. Maka kami membuat tagline namanya I Love MC Makassar City, jadi international look. Terus Sombere and Smart City. Jadi Sombere culture-nya muncul. Jadi Sombere itu berasal dari masa lalu, warisan masa lalu, dan Smart City berasal dari harapan masa depan. Bertemu dalam satu tagline Sombere and Smart City. Ini sistem budaya yang kita dengan sistem teknologi yang kita coba padukan atau kita mixtures ya, supaya insya Allah Makassar akan berkarakter walaupun semodern apapun. Nah, untuk membangun sistem mungkin cukup mudah ya, tapi bagaimana untuk membangun pola pikir masyarakat ini yang harus PR tersendiri begitu ya Pak? Ya, makanya untuk memasukkan hal yang sedikit asing di Makassar itu ada
saya punya asumsi-asumsi. Asumsi pertama adalah Makassar itu adalah kota kedua terbesar digital society, pengguna internet kedua terbesar di Indonesia. Kedua, kemampuan kepemilikan handphone di Makassar 3 juta, 2 kali lipat dari penduduknya. Nah, yang ketiga, kemarin kita buat Apathon namanya, jadi satu membuat city apps, city aplikasi dari 500 anak-anak sekolah berbakat. Itu sangat antusiasmenya sangat tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, basisnya kan handphone dan card. Jadi setiap orang sekarang akrab dengan card, dengan handphone. Jadi easy, mudah. Mudah. Baik. Nah, kemudian kita masuk pikirannya dengan melalui sombere tadi, bukan dari smartnya, tapi sombere dulu, sehingga mereka gampang masuk di hati dan pikiran semua. Baik. Salah satu tujuan menjadi kota dunia itu yang nyaman itu tentunya adalah dipikirkan orang adalah juga soal keamanan ya Pak. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali setelah pariwara. Ya, masih di Edeleven Show pemirsa, dan kami masih membahas tentang gerakan Makassar Tak Tidak Rantasa bersama Wali Kota Makassar. Pak Dhani, gerakan Makassar Tak Tidak Rantasa ini kan salah satu gerakan yang sedang dicanangkan saat ini. Nah, selain program kebersihan yang menjadi fokus dari pemerintahan Kota Makassar, ini masalah keamanan juga menjadi isu tersendiri ya Pak ya. Nah, ini bagaimana soal keamanan? Jadi begini, keamanan ini ada 2 pendekatan. Pendekatan ke perilaku community, bukan community ya, perilaku kelompok ini, kelompok kemudian yang kedua adalah pendekatan ruang. Nah, pendekatan ruang, saya membangun lorong. Lorong ini gang. Gang. Kenapa? Karena seluruh anak-anak nakal, anak-anak terlantar itu di lorong tinggal. Lorong itu sama dengan city cell. Selnya seperti kalau tubuh, ini selnya kota. Kalau dia sakit, kota ini sakit. Betul. Ya, tidak aman lah kira-kira begitu. Kalau ini sehat, semua jadi sehat. Itu pendekatan ruang. Nah, pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan orangnya. Nah, sekarang memang kalau kita lihat karakter anak-anak Makassar itu, pertama kelebihan energi. Ya, jadi kalau secara positive thinking, demo-demo itu adalah energi yang besar yang belum dikelola baik. Ini tugas saya sebenarnya. Saya lagi cari formulanya. Yang kedua, anak-anak Makassar itu brave heart, orang yang berani. Nah, ini brave heart yang belum dikelola baik. Yang ketiga, anak-anak Makassar itu responsif. Ini BBM belum naik sudah demo, itu responsif. Cepat ya Pak ya. Berbeda dengan reaktif. Ini responsif. Dia selalu merasa bertanggung jawab atas banyak orang. Nah, insya Allah tadi mereka sangat komunikatif. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi PR besar bagi kami para pemimpin di Kota Makassar maupun di semua di Sulawesi Selatan dan seluruh kultur Bugis Makassar Merdeka Raja yang coba kita akan rumuskan ini. Anak-anak kita ini kan di jalanan di forum debat juara-juara semua. Jadi tergantung medannya. Nah, maka apa yang kami buat sekarang adalah kami dengan forum komunikasi pimpinan daerah itu bagi tugas persoalan hukum ya tentunya TNI Polri secara pendekatan hukumnya, pendekatan preventif persuasif lewat pemerintah kota. Misalnya sekarang kita mulai mencoba memprotek soal misalnya obat-obatan terlarang, kemudian minuman, nah ini pengaruh-pengaruh ini yang banyak berpengaruh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah demo di Makassar itu tidak semua satu kota, itu hanya satu lintas jalan. Buktinya, ya walaupun memang di televisi ini kan kalian seperti semuanya. Buktinya sekarang berkumpul seluruh provinsi di Makassar, kegiatan berjalan baik kok, walaupun memang sedikit macet. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, memang sekarang kita forum komunikasi baik provinsi maupun kota ini lagi kompak-kompaknya ini kita untuk menjaga kota dan berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa, dan kemudian memang ini ruang komunikasi yang harus diperbesar. Besar. Jadi memang kemarin saya telepon mereka, dia bilang, Pak Wali, mestinya sebelum ada kunjungan seperti presiden kita dikumpulin dulu. Oke, saya bilang,
Oke, kali ini saya barangkali belum sempat. Iya. Insya Allah saya akan sempatkan kalau di kemudian hari. Kalau ada BBM, tolong dikumpulin dulu kita. Jadi tuntutannya bagus sekali. Ya, makanya ini juga bagi kami, koreksi juga bagi kami yang sekarang mendapat amanah masyarakat untuk coba memperbaiki ini. Jadi ruang komunikasi. Satu hal kalau kita ingin mengeliminir demo adalah ruang silaturahmi dengan teman-teman mahasiswa hijau itu harus diperbesar. Ya. Dan ini sementara kami akan lakukan. Oke. Kalau ada program lain selain itu Pak untuk dari segi kegiatan. keamanan? Jadi kegiatan. Apa? Jadi kita tidak punya lagi ruang-ruang interaksi, ruang-ruang terbuka yang cukup. Kemudian kegiatan sih banyak, tapi ruangnya yang sempit. Nah inilah juga yang saya coba pikirkan, misalnya di lorong-lorong di gang-gang. Saya ingin membuat ruang terbuka hijau di dalam gang. Beli 2-3 rumah, kita bikinkan supaya di gang itu ada ruang interaksi. Ruang interaksi. Jadi terbentuk community. Jadi community approach, membuat community dengan pendekatan community-nya nanti. Kemudian community membuat society, satu kota, city society. Nah ini lagi sementara. Nah saya mendapat banyak nasihat dari para sosiolog untuk mencoba. Karena Makassar ini agak khas, agak cepat dan penanganannya harus tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Harus disesuaikan dengan kulturnya ya, dengan tipe masyarakat. Tapi kalau dia sudah ke Makassar terus makan makanan Makassar, dia udah tahu, dia udah lupa bahwa ada demo di situ, ada apa semua itu ya. Jadi berimbang semua. Oke. Nah, program-program apa yang akan dijalankan dalam waktu dekat Pak selain gerakan Makassar? Jadi saya pertama ingin membuat kekuatan makanan kita. Ternyata waktu saya tanya setiap orang kenapa suka ke Makassar, makanan. Ya. Makassar sekarang jadi kota mais. Cuma memang sekarang ini lagi ada pelarangan seminar di hotel. Nah ini cukup mengancam pariwisata Makassar karena kita tergantung mais. Jangan-jangan gara-gara itu berkurang ya. Tapi saya berharap pemerintah bisa melihat ini kalau kegiatan turisme lain, kegiatan itu juga lain ya, efisiensi itu lain. Nah kita lagi kembangkan, kita lagi menata. Kita punya makanan barangkali di dunia tidak ada seperti Makassar. Per jam itu menunya lain. Jam 6 sampai jam 7 itu orang makan namanya songkolo. Songkolo itu nasi ketan pakai kelapa. Oke. Jam 7 sampai jam 8 itu nasi kuning. Beda nasi kuningnya. Jam 8 jam 9 nah ini coto time. Oke. Coto time itu jadi jam 8 pagi. Ya. Kemudian jam 8 ke jam 9 ke jam 10 itu ada namanya palu basah. Itu time-nya beda lagi, lain lagi. Es pisang hijau lain lagi. Pisang hijau itu siang. Makan siang, terus sore itu ada namanya kondro. Jadi kondro time lain, saudara malam. Oke. 24 hour itu ada berbagai macam kuliner ya. Kita lagi perkuat. Misalnya kalau coto itu makuknya lain. Orang tahu itu coto. Kan selama ini kan nggak tahu isinya apa. Palu bahasa ini kita lagi desain ini. Teman-teman berbakat untuk mencoba mendesain. Kita coba perkuat dan kita membuat koridor-koridor makanan. Baik, ya terima kasih Pak Dhani. Semoga memang Makassar ini tujuannya menjadi 2 kali lebih baik, bisa tercapai. 2 kali tambah baik ya Pak ya. Oke. Lebih berbeda dengan tambah. Kalau tambah itu editnya ya, jadi ya. Oke, semoga benar-benar bisa tercapai dalam 5 tahun ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Dhani. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami kali ini. Jangan beranjak dulu, Edi Show masih akan berlanjut dengan perbincangan lainnya sesaat lagi. Oke Pak. Thank you. Terima kasih.